Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassimu biha alaina al-arzaq wa tuwassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Direktur BSMK, yang kami hormati Direktur Siamolek, yang kami hormati Koordinator Penyelenggara KKGSI tahun 2021, yang kami hormati SMK Penyelenggara KKGSI tahun 2021, yang kami hormati Bapak narasumber kita untuk pertemuan ke-7 ini, Bapak Udi Mulyanto dari Potlot Planet Airbrush Yogyakarta, yang akan mengantarkan materi praktek branding airbrush dan cutting stiker otomotif nanti. Kepada Bapak Ibu semuanya peserta KKSI tahun 2021 yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ridhonya kita bisa melaksanakan Zoom meeting untuk pertemuan ke-7 KKGSI 2021, yang mana nanti akan diisi oleh Bapak Udi Mulyanto dari Potlot Planet Airbrush berhubungan dengan praktek branding airbrush dan cutting stiker. Dan untuk nanti materi akan disampaikan secara full langsung, dan ketika ada pertanyaan nanti mohon Bapak Ibu bisa mengajukan di sesi akhirnya, seperti itu. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu peserta KKGS 2021 untuk tidak bergeser dari tempatnya, karena ini materi yang sangat penting berhubungan dengan praktek. Sesuatu yang nanti ketinggalan karena tidak mengikuti bisa panjenengan ikuti di YouTube kami, seperti itu. Dan materi nanti akan langsung kita share ya untuk YouTube-nya di grup, seperti itu. Mengingat waktu yang sudah siang, waktu sepenuhnya kami serahkan ke Bapak Udi, dan sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita mulai berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Dengan Bismillah, monggo Pak Udi, kita serahkan waktu panjenengan sepenuhnya, dan nanti di akhir sesi materi panjenengan seperti biasa kita akan buka acara tanya jawab ke panjenengan, seperti itu. Terima kasih. Monggo Pak Udi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, salam sehat. Selamat pagi Pak Udi. Semoga siang ini kita diberi kemudahan, diberi semangat, diberi manfaat untuk banyak orang. Amin. Nah, untuk branding airbrush dan stiker, mungkin alat yang dipersiapkan kan kemarin sudah pernah dibahas, alat dan bahan, mungkin spade dan brush, cutter dan sebagainya. Ini kita mau sedikit demo di helm, mungkin ini helm pilot Indonesia Bapak, helm pilot yang sering dipakai aerobatik di Indonesia. Untuk membuat helm seperti ini, mungkin yang pertama-tama ini dipoxy dulu. Dipoxy tujuannya untuk memperkuat media tersebut ketika di airbrush. Dengan desain kayak gini Bapak, desain kayak gini, langkah pertama menyiapkan cutting stiker atau mal atau stensil dengan ukuran yang sudah didesain menurut ukuran. Kalau ada ukuran yang kayak gini,
mungkin langkah pertama helm dibagi dua dulu. Helm kan biar presisi, biar simetris, biar nanti ukuran dari gambar tersebut nggak miring atau intinya simetris. Untuk mempermudah desain kayak gini, mungkin langkah yang pertama yaitu ini kita tutup pakai isolasi gallium. Dipotong ya, Bentar Bapak. Oke sih. Ini ditutup sampai rata pakai isolasi kertas. Kita tutup semua. Terus fotokopi dan tidak. Ini rakit tok. Ini nggak begitu kelihatan. Ini nggak kelihatan ya Bapak ya? Kelihatan nggak ini? Nggak, udah di cutting kelihatan nggak nih? Enggak ya? Enggak Pak, enggak kelihatan. Enggak kelihatan ya? Ini sebenarnya udah di cutting menurut sesuai desain ini Bapak. Jadi ditempel di bagian yang mau disemprot, warna yang paling mudah dulu. Kalau warna kayak gini, kita dari kuning dulu Bapak. Kuning disemprot. Berikutnya, kan dasaran putih, kita semprot kuning. Sini kena kuning, nggak masalah Bapak. Nanti kalau kuning udah kering, selagi dipotong kayak lebih kecil. Potong. Contoh helm putih ini kita semprot kuning dulu. Potong antar jeli. Ini kita tutup kuning. Kuning kita tutup. Lalu kita ambil warna yang lain, misalnya biru kayak atau apa. Semua warna putih nanti kita matikan dulu. Baru naik ke warna-warna berikutnya. Ada yang lebih rumit lagi, misalnya contohnya kayak gini. Jadi kalau warna kayak gini, ini kan cuma tipografi atau logo atau lebih simpel. Kita naik dari warna naik dari warna paling muda, meningkat lebih tua. Contohnya kalau ini kita kuning dulu, berikut abu-abu, berikut biru, berikut merah, terakhir hitam Bapak. Terakhir hitam. Jadi langkah untuk efektif untuk airbrush kayak gini dari dasar putih, naiknya dari warna kuning dulu, abu-abu atau biru dulu nggak apa-apa. Tapi sebelum biru, tulisan Jupiter ini kita matikan dengan selotip atau stiker. Kita matikan dengan, ini kan tadi putih. Biar putihnya terjaga tulisan Jupiter, kita naik dulu. Jupiter, ini bendera, kita matikan dulu. Setelah itu kuning, abu-abu atau biru, berikut merah, terakhir hitam udah jadi Bapak. Jadi kalau helm kayak gini mungkin efektifnya 2 hari selesai. Kenapa 2 hari? Sebetulnya bisa cepat, tapi kita nggak bisa nunggu keringnya cat ini karena kalau main dengan stiker atau selotip, dia nunggu betul-betul kering. Nunggu betul-betul kering, biar ini nggak terjadi flat. Kalau ditekan nggak flat.
Kalau kita menggunakan cat PU, cat yang PU bukan NC, mungkin efektifnya sekali naik itu 1 jam kita bisa main selotip. 1 jam dari cat yang kita spray, 1 jam dari kita yang kita spray itu ketika ditempel selotip udah berani dengan campuran cat 1:1. Kalau cat PU itu kan sifatnya daya tutupnya tinggi, jadi dia pun keringnya tinggi, lebih cepat daripada cat NC. Kedengeran Bapak keganggu mobil? Kedengeran nggak Bapak keganggu? Ya, kedengeran Bapak, kedengeran. Ya, terus ketat gini anu Mas. Gimana? Kita coba dipakai kertas anu nganggo papan dulu. Kalau nggak pengen nganggo kertas, nganggo kertas di papan. Ya sambil nunggu persiapan Bapak. Ini tadi kalau jadi putih tulisan kita matikan dulu. Untuk Jupiter kita matikan, yang putih-putih kita matikan, baru naik warna kuning dan warna berikutnya. Pakai papan. Kalau ini mungkin lebih ribet lagi karena gradasinya lebih banyak. Aku gambar gradasi di kepenak di dosen. Ini nah. Nah kalau ini kan airpress ada 2 Bapak. Ada yang pakai stensil, bib stensilmu macam ini. Ada yang freehand. Yang stensil biasanya kita menggunakan mal atau stensil. Nah, ini contoh gambar yang di cutter Bapak. Ini namanya stensil. Warnanya kudu nerabang ini. Kita lihat. Hah? Angin tambah itu. Ini contoh kecil stensil. Kalau mau freehand ini tinggal. Kok tidak kelihatan Bapak? Tidak kelihatan. Nah, ini freehand. Gambar macamnya juga itu harus gambar macamnya loh. Tinggal. Terasa tahu? Masih gitu ya, kamera. Tapi ini enggak. Warna sing gelap apa Mas? Oke. Ini kita. Ini freehand Bapak. Ayo kene ya. Ada tiga on pipati kan nomor. Ini freehand. Iya. Encar apa? Oh.
Yang ini stensil, yang ini freehand. Yang ini stensil, pakai stensil. Yang ini stensil. Yang ini freehand. Bisa. Yang ini bambu kompresor itu. Gambarnya. Bagi-bagilah. Takut. Untuk mau menggambar tester dari alat atau apa, coba kita garis dulu, Pak. Kita garis dulu. Bisa kecil enggak? Sama kebijakan. Kurang kita ya. Ya. Saya ulangi Bapak, ini yang stensil. Ini yang menggunakan stensil. Tulisan potrot, gambar Pemda. Aku butuh monitor. Gambarnya nggak kelihatan, Pak. Kelihatan Bapak? Sudah. Jadi ini yang pakai stensil. Kalau mau yang freehand, Mbak langsung. Untuk garis bisa kecil, pen brush cenderung dekat sama media, Bapak. Kalau kita pen brush atau pen brush ini dekat dengan media, garis lebih kecil. Garis bisa mendapatkan garis yang lebih kecil. Kalau pengen kabut, kita tarik lebih jauh dari media. Contoh ini garis. Media
helm apa? Mas. Ini gini, bukan terbit. Ini mau ada sedikit demo dari Mas Johan. Lakban. Kita mau nulis potret. Kita potret sedikit lagi. Nah, ini Bapak. Contoh ini. Kelihatan ya? Kelihatan yuk. Aku ini misalnya. Ini, tahan. Ini dengan teknik stensil. Saya dibikin ini stensil Bapak. Jadi ini ketika mau menggarap di media mobil, motor atau helm, mungkin caranya bisa kayak gini. Contoh tulisan ini seandainya nanti putih. Nah, kita catat dulu. Kita catat dulu. Kita menggal satu huruf saja Bapak biar efektif waktu. Satu huruf P aja. Nah, ini kita naik ini apa warna? Ya, putih. Ya, untuk mempersiapkan cat Bapak, ini mau tak cat putih. Putih. Biar ini nggak kena, kita tutup dulu. Biar nggak kena debu cat atau kabut. Berangkat dikumbang. Yo, ya. Jika cat putih tersebut mau kita jadikan outline atau garis tepi, contoh misalnya ini medianya hitam, ini nanti P ini warnanya merah, merahnya itu ada garis outline putih, kita naik putih dulu Bapak. Kenapa? Satu, mungkin lebih efektif karena kita bisa mematikan putih jadi outline, dan ketika warna dasar hitam mau naik merah pun kita harus melalui putih dulu biar warna berikutnya, warna yang lain di atas hitam itu lebih bright atau lebih nyala. Jadi
P yang kita demokan ini mau kita jadikan outline, putihnya mau kita jadikan online, nanti warna tersebut atau inisial tersebut mau dikasih warna lain, contohnya merah. Gawe ini neng hijau ya, ketinggalan nempel di dalamnya. Nah, sambil nunggu keringnya putih ini, Pak, ini harus kering betul, karena ketika nanti kita kena selotip, biar kita cat tersebut tidak terjadi flek atau kerup. Terus contoh yang lain. Dua, Pak. Otomotif. Apa? Mau gue nganter pe lho. Terus nang TV ciker rel. Oh. Nih. Pak, sambil nunggu itu misalnya kayaknya ya. Misi merah, merah. Sambil nunggu katran P inisial P nih, Pak. Kita belum tidak ya. Sudah Mas Johan? Belum. Jadi kalau mau kita airbrush, kita tentukan dulu kenyamanan dari pen tersebut atau alat tersebut. Contoh kelancaran, bisa kecil, bisa sedang, bisa transparan, bisa kecil, bisa sedang. Ya.
Ya, kembali ke helm. Oke. Ini kita udah anggap kering, Bapak. Putihnya udah kita anggap kering. Coba kita nempel. Kita tempel. Ini langsung ini. Nah, ini. Terus ini kita harus apa lihat lagi oh ini pendernya pasang ini kater ya. Nah ini contoh misalnya ini kita semprot tipis saja karena takutnya nanti kalau tebel waktunya agak lama. Nah ini contohnya ini. Nah, ini Bapak, contohnya ini. Terus ya. Next, kalau yang di apa Pak itu Pak istilahnya Bapak ada kap macan kap mobil mau digambar macan, ya udah. Ada dua teknik yang pakai stensil dengan cara tujuannya teknik stensil adalah untuk mempermudah sketsa di media tersebut. Nanti kita bisa teruskan dengan teknik freehand. Dari teknik stensil tadi kita bisa lanjutkan dengan teknik freehand. Fungsinya stensil tadi jadi sketsa untuk mempermudah pengisian warna pada suatu media. Jadi memudahkan kita sendiri untuk aplikasi gambar di salah satu media, Bapak. Lebih enak kalau menggunakan stensil. Kita bisa print atau fotokopi perbesar dengan ukuran yang kita harapkan, kita cutting, kita lubang-lubang untuk
ya ini Pak, untuk memudahkan kita mengisi warna atau membuat gelap terang pada suatu gambar di media tersebut. Kalau teknik freehand kan mungkin ini misalnya ini kap mobil mau digambar macan, kita tarik. Dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan Bapak atau sesi tanya jawab nanti ada waktu lain Bapak. Iya, untuk sesi pertanyaan nanti di sesi akhir. Jangan silakan dijelaskan dari awal sampai akhir dulu, Pak. Oke. Nah, contoh dalam kasus kayak di helm ini Bapak. Mungkin helm ini tadinya hitam polos. Ada permintaan dari customer atau klien meminta dengan desain kayak gini yang mungkin banyak warna atau full color ya. Walaupun ini dengan desain atau gayanya pop art. Ini bisa menggunakan stensil. Contohnya gambar tersebut kita potong-potong cutter gimana? Yang gimana? Nah, misalnya ini ada gambar sepet. Nah, gambar sepet ini ngambil gambar aja, kita copy atau kita print, terus kita cutting Bapak. Kita cutting. Jadinya kayak gini, contohnya. Hitamnya Mas. Ya, becer Mas. Yuk, ini loh, cek. Ini berarti desainnya berapa? Ini Bapak. Ayo angin berapa? Apa? Putih. Putih mau? Ini warnanya putih sih. Putih. Gambar itu kan tuh fotokopi ani nanti contoh ini bisa nireng mana loh buat botolnya kalian itu nah ini Bapak hasilnya sebenarnya. Jika mau diisi kita lagi kira masalah ini contoh sederhana hitam putih dengan stensil. Contoh sederhana gambar dengan stensil. Jadi insya Allah semua pasti bisa. Asal bisa motong, bisa nyemprot, insya Allah bisa. Karena stensil itu kan mal yang kita pakai, mal gambar yang kita pakai tinggal nyemprot. Jadi kayak anak kecil mewarnai sebuah gambar.
Kalau kabar lainnya, oke. Oh, kaget ya sih. Kan? KKGS. S. I. Ini. Balik. Terus diulang. Iya. Misalnya nih Bapak beres. Di melek-melek. Malgramnya tulisan loh, potret. Nah, ini dengan mal Bapak. Terus bantalan kantor Mas. Ini contoh bantalan kantor yang mungkin lebih enak jika untuk mengcutting Bapak. Ini. Nah, ini Mas. Ya. Tuh. Ini baterai tak ora. Ayo. Alat tulis. Petrol apa? Masya Allah, petrol apa? Wis, tak anu ya. Apa Mas? Ini contoh di cutter, di bantalan cutter Pak. Cutter manual. Cutter manual.
Yes, ya. Dan nyampe anu silakan juga ikutin. Botol lagi oke. Oke, enter. Enak semprot. Wes. Negatif. Ya Allah. B. Ya. Contohnya. Terus Beb. Beb. Awas nih Beb. Nih, contoh. Contoh stensil dengan selotip kertas. Ada yang ini Pak, contoh dengan selotip kertas sebagai stensil atau malnya. Ini nanti kita nunggu kering sebentar kita cabut. Nah, kita nunggu cabut. Kalau ini freehand Bapak. Kalau gambar ini freehand. Jadi ini airbrush yang freehand ya ini. Nomor dulu. Kita isi candy. Apa orange kan orange bes. Halo nang aku. Nunggu ini mau kita candy Pak. Ini mau kita candy kuning karo orange anu Mas. Ada dua warna. Kuning sama orange. Halo Bunda. Botol. Kita mau pakai ini. Nah, botol. Mas Habib botolnya kayak goreng.
maaf boleh. Mana aku loh. Ada ke punya ada betul. Ini kita candy Pak. Kalau kita candy itu kan punya sifat catnya itu nggak punya daya tutup, jadi sifatnya transparan nih. Lihat aja. Iya. Ini cat candy, jangan sampai dengan cat solid. Yang ini candy, jadi candy itu cuman sifatnya transparan. Dia naik sekali, sama naik 2 kali, tingkat kepekatan warnanya berbeda, walaupun dia nggak punya daya tutup. Beda dengan cat solid. Kalau sifatnya candy tone, dia cuma transparan. Candy ada 2, ada candy cat sama candy clear. Candy cat, dia punya sifat lebih punya daya tutup daripada cat candy clear. Kalau candy clear betul-betul transparan, jadi transparannya mungkin kayak gini. Ada kuningnya Mas? Jadi kayak pipet Mas. Ini cukup pipet. Ini kan pipet mana? Ini kayak ini candy clear. Amin. Gitu Pak. Terus kita nyoba dengan silver. Cat silver. Bedanya kita tadi dashboardnya dengan warna putih. Dasar ini tadi dengan warna putih. Kita nyoba di sini dengan warna dasar silver. Malem atau ini Mas? Malem. Ya. Rasa hancur-hancur. Kita dekat aja biar nanti kita bisa ngebedain atau membandingkan yang tadi dengan menggunakan dasar warna putih, yang sekarang menggunakan dasar warna silver. Ini Pak. Ya. Kecil foto lu mana berapa itu? Aduh, mana berapa itu? Bon. Ya. Tidak kuning. Yang tadi menggunakan warna putih, sekarang base coat dasarnya warnanya silver. Orang lo simpan itu.
Ya, lanjut. Abang Kendi, Mas. Materi Abang Kendi. Gue urin gue. Betul apa enggak? Memang botol kasih sih orang kalian botol gerak dulu itu pada dulu. Udah naik warna kuning, warna oranye, berikutnya warna merah Bapak. Merah Kendi, dia lebih tua. Dia lebih tua, jadi biar kesannya lebih panas lagi. Ya, kita buka bareng-bareng Bapak. Yang pertama kita menggunakan warna dasar putih, jadi kesannya oranye sama kuningnya lebih solid. Kalau kita menggunakan warna dasar silver atau silver chrome, kesan metaliknya lebih dapat, jadi apa ya, kayak lebih anodized. Warna hasil warna yang terjadi akibat dari dasar warna silver, dia lebih kayak metal, lebih metalik. Normal bunga dan mawar. Mawar. Clear, clear, Bunda, clear, belum clear. Kalau kita ini kita anggap udah jadi, kita bisa naik clear awal. Orang aku ora nyampur clear, clear wae kok ini. Kira-kira no head center, no. Clear. Itu loh Mas, kalau kita udah apa istilahnya dianggap selesai, kita bisa pakai clear ini Bapak, clear HS dengan campuran 4, 2, 1. Ini 4, ini 2, ini 1. Ini kita clear. Kita clear. Tunggu sampai kering betul, lalu kita amplas. Lalu kita amplas. Biar apa Bapak? Biar nilai raba ini bisa betul-betul permukaan bisa halus. Bisa halus.
permukaannya bisa betul-betul kayak halus. Ini karena proses dari amplas. Amplas, kita coating lagi. Kita coating lagi sampai 3 kali lapis. 3 kali lapis. Jeda lapisan 1, kedua, ketiga. Mungkin dengan suhu 29 sampai 30 derajat, jedanya antara 15 sampai 20 menit. Baru kita naik coating clear lagi. Tujuannya apa? Biar nggak begitu ngalir, karena sifat clear itu encer atau cair. Itu Bapak. Jadi kalau ini tadi kita pakai stensil, ini kan pasti ada permukaan yang tidak rata, karena satu ditumpuk tambah satu dengan yang lain pasti menimbulkan nilai raba. Nah, biar kita menghilangkan nilai raba ini, kita melalui proses clear. 4, 2, 1 kita clear. Kering, kita amplas. Pakai amplas yang ukurannya 1500 atau 2000. Tujuannya biar permukaan ini halus, tapi dari pisau si amplas ini tadi tidak merusak gambar yang udah teraplikasi di media. Kalau udah dinyatakan aman, kita clear lagi sampai jadi dengan lapisan 3 kali lapis. Itu Bapak. Terus ada sedikit bedanya enggak ini? Ini dengan base coat warna putih, ini dengan base coat warna silver. Yang ini berkesan lebih anodes atau metalium. Ya. Dari tadi udah dibantu sama teman-teman situ Pak. Nah, contoh dari misalnya kita mau bikin helm, kita bagi-bagi dari stensilnya kayak gini mungkin. Nah. Bentuk dari stensil, kenapa harus ada ini? Ini tulangan aja Bapak, tulangan biar mempermudah kita, mal kita nggak terlalu lunak atau loyo. Nah, ini dikasih tulangan ini. Bentuk dari ini cuma contoh bentuk dari stensil. Cara membuat stensil biar nanti di medianya lebih akurat, lebih enak. Enggak loyo, kita kasih tulangan stensilnya tuh. Walaupun nanti di aplikasinya ini yang tulangan-tulangan ini dihindari. Dia cuma memperkuat dari stensil itu sendiri. Biar stensil itu ketika diaplikasikan di sini dia lebih punya kekuatan karena disanggah sama tulang-tulang stensil ini. Ini contoh. Jadi ini pembagian dari stensil. Contoh kalau ini untuk nanti kita sketsa atau mengisi warna di dalam logo Jupiter ini untuk pesawatnya sama burungnya. Yang ini untuk blok paruhnya. Yang ini mungkin untuk yang lainnya. Yang ini mungkin untuk benderanya. Jadi untuk lebih mempermudah dengan walaupun logo sederhana ini, kita jadikan pisah-pisah dengan teori kayak kita mau nyablon kaos, kayak kita mau screen atau cetak dalam kaos itu. Ini kan bendera. Nah, nanti kertas stensil ini disemprotkan di permukaan helm yang udah ditutup dengan isolasi lakban kertas sebagai stensilnya.
Yang ini kan untuk membagi warna. Stensil di kertas untuk membagi warna di stensil di lakban kertas yang udah melekat, yang ada lem perekatnya di helm. Nah, nanti kalau udah jadi bisa terjadi kayak gini. Contoh membuat stensil di helm ini. Misalnya ini ada berapa warna? 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah kita bikin stensilnya, ini difotokopi 5 lembar, kita bagi-bagi, paruhnya kita potong sendiri, nanti benderanya merahnya kita potong sendiri, birunya kita potong sendiri, jadi nanti enak. Contoh misalnya kita mau bikin helm ini Jupiter ini jumlahnya 100 biji, kayak kita mau bikin 5 karena atau membuat lebih efektif lagi karena kita udah punya mal kuat yang untuk membagian atau memisahkan warna. Misalnya ada 5 warna, kita punya 5 stensil juga untuk membagi warna pada desain tersebut. Kan bisa terjadi ini, misalnya ada job, ada 500 helm harus jadi 1 minggu misalnya gitu. Ya dengan teknik kayak gitu itu untuk mempercepat, mempermudah proses dari kerja membuat desain di helm dengan teknik stensil. Gitu. Mungkin bisa dilanjut atau gimana Bapak? Terus. Nah. Ini contoh kita mau bikin di mobil, dari customer minta kayak gini, kita bikin aja mobil ini ukurannya berapa dengan gambar kayak gini, kita bisa membuat stensil yang kayak gini. Ini contoh di helm apa di mobil Honda Jazz, misalnya Honda Jazz bikin kayak gini, di branding di dalam mobil dengan desain kayak gini. Kita bisa menggunakan stensil, contoh ini di print terbesar, kita cutter, anggap aja ini mobil, kita semprotkan aja. Kan udah terjadi sketsa dalam mobil, tinggal kita ngisi warna, membagi warna dengan teknik freehand. Kalau freehand lebih enak, lebih langsung, lebih cepat, dan nggak usah nunggu kering. Kita bisa hajar terus karena tangan kita nggak nyentuh, dan selotip nggak bakalan nempel lagi karena nggak pakai mal. Kalau grafis atau animasi kita menggunakan mal atau stensil, tapi kalau gambar-gambar realis kita menggunakan langsung, pakai langsung dengan pembedahan langsung. Jadi waktunya lebih simpel, lebih cepat. Yang freehand lebih cepat karena nggak nunggu kering. Kita pengennya kerja terus, tapi kalau catnya yang mau ditempel ini nggak kering, belum kering, ya nggak bisa. Ini pasti luka atau pasti membekas punya ini. Jadi yang freehand itu bisa lebih cepat karena nggak ada proses kita nyentuh body. Pemberatnya cuma di awal dulu. Ini basah, hajar sini, ini basah, hajar sini. Tapi kalau ini helm ini basah, ya udah kita nggak bisa ngapain lagi. Jadi harus apa istilahnya? Misalnya ini ada helm 100, harus to be continue kayak gitu. Naik kuning semua, naik merah semua, gitu. Jadi kita nggak misalnya ngerjain helm 1 aja lama karena lamanya tunggu kering biar bisa ini nggak membekas. Itu Bapak. Jadi kalau proses kayak gini, ini gambar. Cuman mungkin lebih lama, lebih susah daripada mobil. Karena ini medianya kecil. Jadi tingkat ini pakai 0,2.
jarum nozzle-nya pakai 0,2, jarumnya pakai 0,2. Paling kadang-kadang kita harus pakai 1,5 untuk mencapai tingkat garis sekecil ini. Harus dekat, harus kecil. Kalau mobil lebih enak, kita bisa pakai menggunakan speed yang kayak gini. Jadi lebih cepat, daya tutupnya lebih cepat, daya jangkauannya lebih cepat. Kalau yang motor-motor kayak gini malah mungkin lebih lama, karena medianya kecil, kita harus detail. Beda sama yang mobil gambar gede, itu lebih cepat. Mungkin sehari mobil itu bisa lebih penuh, walaupun detailnya nanti perlu 3-4-5 hari. Kalau motor lama, karena sifatnya detail satu persatu. Dan kita menggunakan alat-alat yang mini, alat-alat yang mikro, alat-alat yang kecil, alat-alat yang sensitif. Jadi perbedaan antara kita menggunakan teknik mal, stensil dengan realis atau freehand, ya kayak gitu. Kalau freehand kita bisa terus kerja terus, digambar terus, karena tangan kita nggak nyentuh. Cat basah, sampingnya, sini basah, sampingnya. Kalau ini basah, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita kerjain yang lain. Kita nunggu keringnya ini biar nanti bisa naik warna yang lain dengan teknik stensil. Kalau enggak ini ngeflat gitu, Bapak. Jadi kasus kayak gini dengan stensil lama, naik biru, nanti nunggu lagi naik warna lain lagi. Naik kuning, nanti nunggu warna lain lagi. Kalau ini menggunakan teknik pakai selotip kayak gini, ini lama karena warnanya banyak. Warna A nunggu kering naik warna B, warna B kering naik warna C. Beda sama yang freehand. Jadi kalau ada kasus apa dengan desain kayak gini, jangan lupa warnanya warna muda harus naik lebih dulu untuk efektif waktu, efektif bahan. Contoh helm ini. Helm ini. Kita naik warna kuning dulu. Untuk lem sama paruh. Dengan cara yang tadi, stensil yang paruh tadi, biar kita nanti cara menempel di helm ini nggak miring. Kita kalau helm, tangki, spatbor itu pertama kali sebelum naik grafis kita ambil garis tengahnya dulu. Spatbor, helm, tangki, motor itu kita ambil garis tengahnya dulu biar simetris atau balance. Kadang-kadang kita udah nempel miring, oh ini miring 1 cm atau apa, karena nggak melalui proses garis tengah dulu. Awali semua grafis, mau branding airbrush, mau branding stiker, awali kalau yang sifatnya simetris kayak gini, ditarik garis tengahnya dulu. Garis asnya dulu, baru ke yang lain. Terus ingat, naik warna muda dulu, ke lebih tua, untuk lebih ekonomis bahan. Kalau 1 nggak apa-apa bikinnya. Kalau 100 nanti kita bisa bikin bahan banyak banget. Jadi lebih efektif, lebih ekonomis. Ini Bapak. Oh. Kalau ini yang kelihatan nggak ya? Ini kita menggunakan Prodo, Bapak. Prodo itu kan. Kita menggunakan Prodo dengan clear. Cara menempelnya dengan clear. Misalnya bentuk ini kita mau jadikan dulu. Kita clear kan basah.
kita mau nunggu kering menuju basah, kita tempelin prodo. Prodo itu kayak gini. Prodo itu kayak gini. Tekniknya ini, jadi ini dalam kondisi basah menuju kering, baru kita tempel. Kita angkat, terus kita kunci lagi dengan clear. Ya, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini menggunakan prodo. Prodo. Cara menempel prodo dengan clear. Baik clear NC atau clear PU. Dan prodo itu punya banyak warna. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang biru. Nah, ini kita menggunakan prodo. Prodo itu cuman jadi yang mau dikasih prodo di clear. Cara menempelnya dengan clear. Clear basah menuju kering. Kalau kalau ini freehand. Kalau ini stiker. Nah, kalau ini grafis atau dengan teknik stensil. Mungkin ada yang bisa di apa ya? Baik, Bapak, materinya sudah dimengerti semua oleh teman-teman. Untuk teman-teman nanti untuk pertanyaan kami harapkan lewat langsung saja, tidak kita buka lewat chat ya, biar sama-sama enak untuk bisa mengutarakannya. Jadi nanti kami berharap untuk bisa bertanya langsung dengan di monitor ya, tidak menggunakan chat ya, seperti itu. Untuk sesi pertama kemarin Pak Udi dari peserta ada yang menanyakan mohon untuk dijelaskan, untuk didemokan cara untuk pencampuran warna seperti itu. Oh, iya. Dan proses untuk supaya cat itu ketika disemprotkan tidak meletup-meletup, seperti apa campurannya dan prosesnya seperti apa. Seperti itu Pak Udi. Jadi apa ngoplos warna, tolong dibantu Mas Habib. Botol-botol pun tidak. Kita ngoplos warna. Warna nih, kuning, sebetulnya warna itu cuman ada 3 secara primer. Warna kuning, merah, biru. Jadi dengan kita punya warna 3 warna itu, kita bisa menjadikan warna itu lebih banyak lagi. Contoh kuning, merah, biru itu kan primer. Kita mau bikin orange dari kuning dicampur merah, misalnya 50% atau perbandingan 1:1, kita bisa menghasilkan orange yang ideal. Kuningnya 50, merahnya 50. Kalau mau bikin hijau, kuning sama biru. Mau bikin ungu, merah sama biru. Itu kan warna sekunder. Jadi, ketika warna primer itu bisa menghasilkan 3 warna sekunder. 3 warna sekunder bisa menghasilkan 3 warna tersier. Kuning, lemon, biru. Terkontrol harusnya.
Nah, ini Bapak misalnya ini merah. Ini merah udah kecampur thinner. Kalau yang belum kecampur thinner kan hampir kayak pasta. Itu perbandingannya kalau aman 1:2 aman. Dengan spray gun F75 atau F100 dengan kekuatan kompresor 1/4 TK. Jadi resiko netesnya mungkin atau ngalirnya mungkin resikonya kecil. Dengan catatan misalnya ini media mobil atau cup. Kalau enaknya model pertama sepertinya itu kabut dulu. Ini kan tadi cup diamplas jadi licin. Kalau kita langsung ke istilahnya nyemprotnya langsung full, pengennya kinclong, pengennya halus, resikonya netes. Karena apa? Dengan basahnya thinner sama cat itu, dengan di permukaan yang halus, dia perlu pori-pori embun dulu. Jadi ngecat, nge-clear atau apapun epoxy paling aman kalau kita melakukannya embun dulu. Embun kayak bintik-bintik tapi lembut, tapi halus. Enggak spraygannya dibuat gas maksimal. Enggak. Kita embun dulu semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya embun itu ketika nanti kita mau menambah permukaan cat itu lagi, dia udah punya cantolan dari embun-embun itu. Jadi kalau kita mau naik lagi, ya si embun itu bisa menahan laju cairnya cat berikutnya. Jadi punya kekuatan. Jadi resiko netes itu kecil karena kita melalui proses embun dulu. Habis embun baru kita ratain sampai 3 kali lapis, udah dianggap solid maksimal, mungkin sudah cukup. Jadi langkah awal adalah embun dulu, baru dikasih lapisan yang kedua atau yang ketiga yang udah dianggap solid, ya udah. Makanya kita harus menggunakan cat PU, karena cat PU itu dengan 3 lapis saja udah punya daya tutup kuat, solid. Dia amplas 2000 dia nggak habis. Dengan ukuran 1:2 atau kalau berikutnya mau lebih lembut lagi, yang ketiga kita lebih encer itu nggak apa-apa, karena kita fondasi awalnya udah benar dengan embun. Terus langkah kedua dengan lebih encer, langkah ketiga lebih encer itu nggak apa-apa. Jadi ada tahapannya, mungkin cat akan lebih bisa rata maksimal dan kuat maksimal karena proses dari embun. Dan resiko untungannya kecil karena embun dengan kekuatan rendah tadi walaupun lembut, dia jadi fondasi awal tuh. Kalau masalah campuran cat untuk menjadikan warna cat atau campuran cat dengan thinner untuk biar aman diaplikasikan di media itu Bapak. Kalau campuran cat, misalnya kita mau gambar kan biasanya kita harus ahli ngoplos ya, ngoplos warna A, warna B, warna C untuk menghasilkan Pantone A, Pantone B, Pantone C, atau tersier A sampai Z dan sebagainya. Kalau untuk masalah cat, mau ngecat perbandingannya aman dari apa ya? Kental pertama kental tapi enak disemprot, anggap aja gitu. Seolah-olah feelingnya kental tapi enak disemprot, bukan kental memaksa disemprot, itu kasar. Kental semi kental tapi enak disemprot dengan tekanan gede, itu untuk fondasi awal. Langkah lapisan kedua lebih encer, seolah-olah lebih encer dari yang pertama. Yang ketiga lebih encer lagi nggak apa-apa. Jadi nanti aplikasinya kan kalau spray gun dikasih yang cat yang lebih encer itu lebih enak pasti. Kental tapi nggak enak disemprotkan itu kekentalan. Kental tapi disemprotkan kasar itu masih kekentalan. Kental semprotkan enak tapi lembut, nah itu untuk embun pas. Istilahnya cara bodohnya kayak gitu.
Monggo Bapak. Berarti untuk pencampurannya itu antara cat yang murni, thinner itu berapa banding berapa? 1:2 seperti itu Pak Budi. Ya, untuk langkah awal 1:2. Tapi biasa orang-orang ahli, wah ini catnya tinggal dikit biar nutup. Kan kita misalnya ada job ini, catnya cuma dikasih 1/4. Padahal untuk ngecat pintu sebesar itu, kemarin ada kasus baret gitu. Kan yang di lapangan pasti beda sama matematika skalatis ukuran normal gitu. Gimana caranya? Mungkin caranya pertama kental dulu, yang kesekian, yang kental itu bidik, yang baret. Misalnya contohnya ini pintu mobil, yang sini kena, yang ini dikejar dulu sampai maksimal, karena catnya cuman kita punya kapasitasnya dikit, volume cat itu dikit. Nah ini dikerjain dulu, padahal pintu nanti mobil ini mau dikerjain semua, tapi yang dikerjain yang luka dulu, yang ini tipis saja, yang diserang ini biar maksimal dulu, walaupun nanti ini diguyur semua, karena kalau cuman kita ngecat dari sini aja ini belang, catnya ini beda nih, misalnya kan kita biasa ngoplos di laborat pun bisa berbeda, komputer pun bisa berbeda. Biasanya strip silver metalik apa bisa turun berapa persen atau naik berapa persen itu hal yang wajar itu. Untuk mengatasi hal kayak gitu, misalnya kita ada kasus nih, kap mobil kena paku, kita cuma dikasih atau cat itu cuma dikit 1/4, padahal idealnya ini lebih dari 1/4, mungkin hampir setengah kilo. Mungkin caranya yang kena kasus tadi itu kita garap dulu. Ini kecil, tapi kita harus coba semua biar sama satu pintu mobil. Padahal kasusnya cuma orang. Nah ini dikejar dulu maksimal, baru dan sisa itu kita anjarin untuk menipu kesan yang ditangkap oleh mata semuanya gitu. Jadi seolah satu pintu itu dengan cat sekecil ini mampu. Padahal karena fokus itu kita hajar dulu sampai maksimal, baru kita sisain cat dengan cat tabur semua gitu. Itu Bapak. Terima kasih Pak Udi. Mungkin dari peserta yang lain mau ada yang disampaikan atau ditanyakan, silakan kami persilakan. Monggo dari Mas Reza Iqbal ya, dari SMK Negeri 12. Monggo Mas Reza. Mohon layarnya dibuka Mas Reza. Oke. Ya Pak, mau tanya lagi, mohon maaf nih saya tanya berulang kali karena ini kan nanti proses ngecatnya agak lama dan saya itu masih pemula dalam airbrush. Untuk tema airbrush brandingnya ini apa Pak ya? Soalnya biar saya nanti bisa mulai desain dulu, nanti baru proses ngecatnya nanti dilanjutkan pada waktunya nanti tuh. Kalaupun saat ini masih belum ada, mohon tanggal pasti temanya muncul tuh kapan gitu Pak? Ya, terima kasih. Ini untuk pertanyaan untuk panitia Pak Budi, jadi kami yang jawab. Untuk Mas Reza, kami sampaikan nanti pada akhir best practice dari air branding yang disampaikan oleh Pak Joni ya, sesuai dengan jadwal. Kita ada namanya karya ya, monokarya, dan sebelumnya nanti kita akan sampaikan dengan tema, rubrik penilaian dan lain-lain. Jadi kenapa kita belum, karena nanti biar startnya sama semua dan itu tema kita bahas bersama, seperti itu, tidak dari panitia saja yang menyampaikan, tapi kita bahas bersama. Kenapa belum kita buka di sekarang temanya, biar nanti startnya bareng semua, seperti Mas Reza, karena waktunya pengumpulannya juga sama, setapnya sama, biar sama-sama adil seperti itu. Dan itu tema bukan hanya kami yang menyampaikan, tapi dari panjenengan nanti usulnya seperti apa semuanya. Jadi mohon bisa kita disepakati.
Iya Pak. Berarti masih 1 minggu lebih berarti Pak ya? Ya. Masih berarti setelah 2 kali pertemuan ini baru muncul temanya berarti Pak ya? Iya. Besok masih ada 2 materi lagi ya, di hari Rabu dan hari Sabtu, dan hari Rabunya lagi kita akan bahas itu, termasuk rubrik penilaiannya seperti itu. Oke. Pak, terima kasih Pak. Untuk yang pertanyaan kedua dari SMK Bani Muslim Pati, monggo kami persilakan. Mohon layarnya dinyalakan Bapak. Iya, terima kasih Bapak. Maaf, mohon bertanya lagi kepada Pak Udi, Potlot Jogja. Untuk aplikasi ClearCode itu kan ada 3 kali lapis. Setiap lapis harus diamplas atau kita degradasi atau daya sentuhnya biar rata dulu, baru kita lapis kedua ketiganya diaplikasikan, atau setiap lapisan kita amplas Pak? Aplikasi ClearCode. Terima kasih Pak Udi. Amplas 1.000 makasih Bapak. Ini misalnya contohnya mobil atau media kita clear. Ini clear. Yang saya maksud clear 3 kali lapis itu atau 2 kali lapis. Misalnya contoh ini udah ada gambar, ada tulisan, ada macam-macam yang nempel di bagian bodi yang mau di-clear tersebut. Berarti kan dia punya nilai raba. Wah, ini kasar nih. Bagus tapi kasar. Lah biar halus kita clear. Kita clear dengan perbandingan 4:2:1 sekali lapis. Jeda antara nge-clear sama jeda tadi 15 sampai 20, 3 kali. Clear MS HS ini biasanya 4 sampai 6 jam baru kering. 4-6 jam baru kering. Nah, setelah kering kita amplas Bapak, pakai amplas ukuran 2000 atau 1500. 1500 nggak apa-apa lah. Kalau 2000 kan mau ke poles. Kalau 1500 mau ke clear lagi nggak apa-apa. Tujuannya apa? Tujuannya permukaan dari gambar, dari cat atau yang ada gambar, ada A, B, C, D, E itu kalau diraba teksturnya nggak ada, halus, terlindungi karena diamplas. Jadi antara cat nomor 1, cat lapisan nomor 2, nomor 3 itu hilang karena kebalut clear semua yang melalui proses amplas tadi. Tanpa diamplas itu masih punya nilai raba. Tanpa diamplas masih punya nilai raba walaupun ini kita clear. Tapi ketika kita clear, urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu hilang karena diamplas. Baru kita clear lagi. Jadi ada yang clear kering diamplas baru di clear lagi. Kalau clear akhir itu tanpa diamplas Pak. Jadi jeda cuman jeda jarak waktu kita aplikasi clear. Tujuannya biar betul-betul clear sebelum kering kita hajar lagi. Clear sebelum kering kita hajar lagi. Jadi punya kekuatan. Jadi clear lapisan pertama belum kering kita tumpuk lagi itu punya daya masih seolah-olah kalau kita gambarkan dengan grafik tangan masih dia bisa menerima. Kita ngasih lagi gitu. Punya gendulan kayak gini dan seterusnya. Punya kekuatan. Beda kalau kering sifatnya kayak gini. Jadi kalau di clear kayak gini. Nanti dia nggak punya, harus melalui proses amplas dulu baru dia punya pori-pori kayak gini. Terus dia punya cantolan kayak gini. Tapi kalau clear, kering, di clear lagi, itu kayak gini nempelnya. Kayak kita nge-clear dalam kaca. Kasih selotip aja nanti bisa katut gitu. Karena dia nggak punya daya cengkram, nggak punya kekuatan, nggak punya daya tarik menarik kayak gini. Kalau kondisi clear masih basah dalam 15 menit, 20 menit, dia masih kayak gini. Kalau kita nge-clear lagi, dia punya pintolan kayak gini, jadi punya kekuatan. Tapi kalau udah kering betul dia kayak gini, di clear ya kayak gini, dia nggak kawin,
dia nggak apa ya, nggak mengikat, dia nggak kuat jadinya. Nah, tujuannya biar kuat karena ini kering, kita amplas, terjadilah pori-pori. Ada yang baru, dia jadi kayak gini. Ketika nggak diamplas, dia kayak gini. Ketika habis diamplas, cek itu kayak gini. Dia menerima. Karena dia punya pori-pori dari mata-mata pisau dari amplas tersebut. Jadi ada 2 clear yang mau di-clear lagi di amplas, karena untuk menghilangkan nilai raba tekstur dari gambar atau huruf atau tulisan atau apa yang ada di bodi mobil atau di motor yang blending ada tersebut, biar permukaannya halus, ya kita amplas dulu sebelum coating akhir. Kita amplas biar tercipta betul-betul halus maksimal di akhir coating yang dianggap paling akhir tersebut. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang lain, silakan. Kami persilakan untuk 2 pertanyaan lagi atau 3 pertanyaan lagi. Cukup? Mau Bapak Ibu? Cukup ya? Ya. Pak Budi, kebetulan waktunya juga 2 siang ini sampai jam 12 lebih. Maaf banget ini Pak Budi sudah menyita waktu panjenengan terlalu lama, dan saya yakin untuk peserta sangat menikmati materi dari panjenengan, dan saya yakin juga mereka itu walaupun layarnya mati tapi dia sangat memperhatikan. Seperti itu. Oke, Pak Udi, monggo sebelum diakhiri kesan dan pesannya Pak Udi, karena besok juga Pak Udi akan menjadi juri dari hasil karya para peserta seperti itu. Monggo Pak Udi. Terima kasih, saya udah istilahnya saya dipercaya untuk belajar bareng di KKGSI yang dimoderatori oleh Bapak, dan mudah-mudahan dengan ini sebagai awal yang bagus untuk generasi dari anak-anak STM se-Indonesia tentang otomotif, dan semoga dengan banyak manfaat akan mendapatkan banyak manfaat di kemudian hari, dan mudah-mudahan STM otomotif dengan dukungan dari bapak-bapak lebih maju, walaupun di masa pandemi ini jadi motivasi luar biasa di kemudian hari. Dan mudah-mudahan dengan kesehatan yang kita diberikan sama Allah, mudah-mudahan menjadikan manfaat untuk kita dan banyak orang di suatu saat. Amin. Amin. Terima kasih Pak Udi, dan kami mohon maaf nanti apabila seluruh dari peserta ataupun kami akan mungkin akan sering menghubungi panjenengan dengan nomor yang sudah panjenengan kasih, baik itu via chat maupun telepon, mohon kami bisa diterima oleh Pak Udi seperti itu. Terima kasih, luar biasa materi yang sangat sudah diberikan oleh Pak Udi. Kami mohon aplaus panjenengan untuk Pak Udi. Oke, karena waktu sudah siang, kami dari panitia KKGSI SMK Taman Karya Mata Pertambangan Kebumen untuk pertemuan ke-7 dari praktek branding air dry sticker acara kita akhiri. Dan apabila selama kami memandu acara banyak kesalahan dari teknis kami, dari tutur kami ataupun jaringan kami yang mungkin tidak sesuai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.